Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, ketemu lagi dalam KBM daring, yaitu mata pelajaran IPA. Ya. Dalam kesempatan ini nanti kita akan membahas tekanan. Sebelum kita mulai pelajaran, kita awali aja dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai tekanan. Apa yang dimaksud dengan tekanan? Tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu permukaan benda. Tekanan itu dapat dipengaruhi, yang pertama adalah penampang. Jadi semakin kecil luas penampang suatu benda, maka akan semakin besar tekanannya. Contoh, bila kita pakai sepatu yang haknya kecil runcing, itu kalau dipakai berjalan di tanah, maka dia akan menekan tanah lebih dalam daripada kalau kita memakai sepatu yang haknya besar, ya, ukurannya. Atau lagi jarum. Mengapa jarum itu dibuat runcing? Ya. Jadi kalau jarum itu runcing akan lebih mudah menembus kain daripada jarum yang tumpul. Kemudian yang kedua adalah berat. Semakin berat benda, maka akan semakin besar tekanannya. Karena berat itu akan mempengaruhi pada gaya. Jadi kalau gaya yang diberlakukan itu semakin besar, maka tekanannya juga akan menjadi besar. Baik, kita mulai tekanan pada zat benda padat. Tekanan pada zat padat itu menyatakan besar gaya persatuan luas, maka akan berlaku rumus P sama dengan F dibagi A. P ini tekanan, F gaya, A ini luas penampang. Ya. P itu tekanan, nanti satuannya adalah Newton per meter persegi, F-nya gaya, satuannya Newton, A-nya luas penampang, satuannya meter persegi. Di mana 1 Newton per meter persegi itu sama dengan 1 Pascal. Contoh soal, ya, kita lihat. Contoh soal pada tekanan pada zat padat. Sebuah balok memiliki panjang 40 cm, lebarnya 20 cm, tingginya 5 cm, serta beratnya adalah 40 Newton. Berapakah tekanan yang diakibatkan balok tersebut? Ya, diketahui panjangnya 40 cm, kita buat meter, 0,4 meter, ya, 40 dibagi 100. Kemudian lebarnya 20 cm, kita jadikan meter menjadi 0,2 meter. Tingginya 5 cm sama dengan 0,05 meter. Sedangkan beratnya ini gayanya 40 Newton. Maka kita jawab, kita lihat berapa tekanannya. Tekanan itu adalah luas penampang. Kita lihat di sini luas penampangnya adalah panjang kali lebar. Ya. Panjangnya 40, lebarnya 20. Maka P sama dengan F dibagi A, F-nya 40, luas penampangnya 0,4 kali 0,2.
P sama dengan 40 Newton 0,08 meter persegi. Ya. Ini tambah 0,2 dibagi 8 500 Newton per meter persegi, ya. Jadi ini yang harus kita lihat juga satuannya harus disamakan. Ya, kemudian kita menginjak pada tekanan zat cair. Tekanan yang terjadi di dalam air semakin dalam atau masuk ke dalam air, maka akan semakin besar gaya yang akan menekan. Ya. Kita lihat macam-macam tekanan air. Yang pertama adalah tekanan hidrostatis. Ya. Tekanan hidrostatis adalah tekanan dalam zat cair pada air yang tidak mengalir atau diam. Ya. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah yang pertama adalah percepatan gravitasi, ya, besar kecilnya gravitasi. Yang kedua, ketinggian benda terhadap permukaan zat cair itu, jadi besar kecilnya benda itu masuk ke dalam air. Kemudian zat cair yang digunakan, ini ada hubungannya dengan massa jenis zat cair. Maka dapat kita lihat bahwa tekanan zat cair adalah P sama dengan rho GH. Ya. P-nya tekanan, rho-nya berat jenis zat cair, G-nya besar gravitasi, kemudian hanya kedalaman benda. Kita lihat contoh soal. Ya. Contoh soal sini. Jadi ada bejana ini, kemudian di dalamnya ada airnya, kemudian ada ikan. Ya. Kita lihat soalnya, jika besar gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapakah tekanan hidrostatis yang dialami ikan tersebut? Ya. Kita lihat rho air itu 1000 kg per meter kubik. Kemudian besar gravitasinya di sini 10 meter per second kuadrat. Kemudian tinggi ikan ini berada dari permukaan air ini ada 20 cm. Kita akan jadikan meter 0,2 meter. Ya. Kemudian ditanyakan tekanan, tanya P, kita jawab. P sama dengan rho GH. Rho-nya kita hitung 1000, G-nya 10, kemudian tingginya 0,2. Ini kali ini 2, jadi 2000 Newton per meter kubik. Ya, jadi itu adalah tekanan zat cair pada air yang tidak mengalir. Ya. Sekarang kita menginjak pada hukum Pascal. Hukum Pascal itu berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair di ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar, berarti dengan rata. Jadi kalau kita melihat ada bejana yang berhubungan, kemudian diisi air yang zat cair yang sama, ya, kita lihat di sini.
Jadi misalnya ada bejana yang berhubungan ini penampang, luas penampangnya. Kemudian di sini diberi tekanan, misalnya P1, ya. Ini tekanan ini akan diteruskan ke segala arah, ya. Jadi misalnya ini diberi benda, maka tekanan yang ini A1, ini A2, ini nanti akan membuat tekanan P2. Maka tekanan yang diberikan oleh P1 ini nanti akan diteruskan untuk tekanan P2. Nah, ini akan menekan sehingga bila di atas penampang, luas penampang 2 ini ada benda, maka benda ini akan terangkat, ya. Maka kita lihat akan berlaku, ya, pada hukum Pascal ini, ya. Ini diberi P1 akan sama dengan P2, F1 di mana P itu sama dengan F dibagi A, ini V2 dibagi A2. Kita cari F1 itu sama dengan A1 dibanding A2 kali F2. Sedangkan F2 sama dengan A2 dibanding A1 kali F1. Ya. Apa itu P1? P1 adalah tekanan pada penghisap pertama. Kemudian P2 adalah tekanan pada penghisap kedua. F1 gaya yang bekerja pada penghisap 1 dan F2 gaya yang bekerja pada F2. A1 adalah luas penampang pada penghisap 1 dan A2 adalah luas penampang pada penghisap 2. Jadi dari peristiwa di atas dapat disimpulkan untuk mendapatkan efek gaya yang besar dari gaya yang kecil, maka luas penampangnya harus diperbesar, ya. Kita lihat contoh soal itu, ya. Contoh soalnya, sebuah alat pengangkat mobil menggunakan luas penampang penghisap kecil 10 cm persegi dan penghisap besar 50 cm persegi. Berapakah gaya yang harus diberikan agar dapat mengangkat sebuah mobil 20.000 Newton, ya. Kita lihat, diketahui A1-nya itu 10 cm persegi, A2-nya 50 cm persegi. Kemudian gayanya F2-nya ini 20.000 Newton. Berapa yang harus gaya yang harus diberikan? Berarti ini F1-nya. Kita kerjakan. F1 dibanding A1 sama dengan F2 dibanding A2. Maka kita cari F1-nya adalah A2 A1 dibanding A2 kali F2. F1 sama dengan 10 per 50 cm persegi kali 20.000 Newton. Ini kita coret. Ini kita coret. 1/5 kali 20.000
Newton. Sama dengan 4.000 Newton. Ya. Jadi pada pembahasan tekanan pada pertemuan kali ini saya hanya membahas tekanan zat padat, kemudian tekanan zat cair, itu pun hanya 2 dulu, yaitu tekanan hidrostatis dan hukum Pascal. Ya. Kita lihat pada contoh pada zat padat itu ya, alat-alat yang menggunakan prinsip tekanan zat padat ya, yang sehari-hari, maka pisau itu dibuat tajam. Ada kapak kayu, kemudian jarum suntik itu juga ya. Itu di salah satunya contohnya. Kemudian pada tekanan hidrostatis itu biasa digunakan pada alat yang untuk mengangkat mobil ya, ketika di bengkel itu, atau untuk di alat pencucian mobil. Kemudian pada hukum Pascal itu biasanya digunakan pada rem hidrolik, kemudian dongkrak hidrolik, itu biasanya digunakan itu. Ya, untuk pertemuan sekarang ini saya cukupkan aja. Ini besok kita, berarti untuk bab ini kita pertemuan 2 kali ya. Kemudian nanti ada soal, kamu kerjakan soalnya, tidak pada LKS karena kamu belum menerima LKS, jadi kamu kerjakan itu ya pada Google Form-nya itu. Ya cukup, saya selesaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.